Ya, bahkan saya minta PSSI kalau perlu kita bantu nuntut hukum. Ya iyalah. Pemainnya sih. Ya, itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya Pelatih Persib Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap kinerja wasit Gideon Dapaherang dalam pertandingan antara timnya melawan Barito Putra pada Jumat 9 Mei. Semua bermula dari tackle keras yang dilakukan penyerang Barito Putra, Murilo Mendes, terhadap pemain Persib Febri Haryadi pada menit 90. Tackle keras itu hanya berbuah kartu kuning untuk Murilo, yang mana kubu Persib menilai pelanggaran tersebut masuk dalam kategori berbahaya. Murilo yang layak diusir wasit justru hanya diganjar kartu kuning berdasarkan cek asisten wasit video atau VAR. Keributan pun sempat terjadi beberapa menit. Ofisial dan para pemain Persib memprotes kebijakan yang dikeluarkan wasit. Seusai pertandingan, pelatih Bojan Hodak mengaku kecewa atas kinerja wasit yang memimpin pada laga malam ini. Hodak tak mempermasalahkan hasil akhir, hanya saja kepemimpinan wasit yang dinilai tidak adil. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin, tetapi kami hari ini tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirim surat resmi kepada PSSI. Juru taktik asal Kroasia itu tak bisa berbicara banyak ihwal keputusan wasit yang dianggap dia keliru. Seluruh kekecewaannya akan Hodak sampaikan dalam surat resmi yang dilayangkan ke Komite Wasit PSSI. Saya tidak mau banyak berkomentar soal wasit karena jika saya bicara soal itu, mereka bisa mendeda saya. Kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang. Menjelang berakhirnya kompetisi musim ini, Liga 1 banyak menuai kritik dari banyak pihak, tak terkecuali pemain itu sendiri. Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang kritik bek PSM Makassar, Yoran Fernandes yang mengkritik kualitas liga. Ia juga menuding jika Liga 1 masih banyak mempraktikkan aksi suap dan korupsi. Atas aksi kritiknya tersebut, Yoran kini terancam sanksi berat dari Komdis PSSI. PSSI berkomitmen untuk membuat Liga 1 lebih baik lagi. Upaya-upaya untuk memberantas mafia dan suap juga gencar dilakukan dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Namun, meski sudah berusaha untuk memberantas aksi mafia bola, ternyata masih saja ada indikasi pengaturan skor di persepakbolaan Indonesia. Mungkin PSSI bisa mencontoh negara tetangga dalam hal ini. Langkah Vietnam dalam memberantas mafia judi sepak bola dan pengaturan skor tampaknya tak main-main. Tak seperti di Indonesia yang kebanyakan hanya dijatuhi sanksi, tak boleh berkecimpung di dunia sepak bola dalam kurun waktu tertentu. Para pelaku pengaturan skor yang tertangkap dan terbukti bersalah tanpa ampun lagi langsung dijebloskan oleh Pengadilan Negeri Paman Hoke dalam penjara. Yang terbaru, seperti mana menyandur laman soha.vn pada 9 Mei 2025, Pengadilan Rakyat Baria Provinsi Vung Tau menjatuhkan hukuman penjara kepada 6 mantan pemain yang mengatur jalannya pertandingan di sana. Bahkan jika ditotal, durasi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada 6 mantan pemain tersebut mencapai 38 tahun, yang mana dibagi secara variatif oleh keenamnya dengan rentang waktu mulai dari 3 tahun hingga 8 tahun penjara. Berdasarkan dakwaan saat bermain di divisi pertama dan Piala Nasional musim 2023-2024 untuk klub Baria Vung Tau, ke-6 mantan pemain tersebut terlibat dalam perjudian dan pengaturan pertandingan untuk memperoleh keuntungan ilegal. Meskipun terkesan sadis, namun langkah yang dilakukan oleh Vietnam ini sejatinya memang perlu untuk dilakukan. Pasalnya, untuk menciptakan sebuah sistem dan ekosistem persepakbolaan yang sehat dan sportif. Hal-hal seperti pengaturan skor ini dari dini memang harus sudah diberikan semacam shock terapi yang mencerahkan. Karena jika tidak, maka akan sangat mungkin tindakan seperti ini akan meluas dan dilakukan oleh lebih banyak lagi oknum yang terlibat. Terlebih lagi, jika hukuman yang diberikan hanyalah berupa peringatan atau sanksi yang ringan, tentunya para oknum tersebut tak akan jera. Karena keuntungan yang mereka dapatkan masih jauh lebih menjanjikan daripada sanksi yang diberikan. Langkah tegas Vietnam yang gigih dalam membumi hanguskan upaya-upaya curang dalam permainan sepak bola di negerinya tentu harus menjadi inspirasi bagi PSSI selaku pemegang segala kewenangan tertinggi yang berkaitan dengan sepak bola di Indonesia.
Meskipun sedari dulu PSSI sudah berkuar-kuar akan memerangi setiap bentuk kecurangan, mafia sepak bola, pengaturan skor, dan sebangsanya, namun pada akhirnya hal tersebut tak benar-benar bisa menghapus mereka yang bermain di dalamnya. Faktor tak adanya hukuman berat yang menjerakan para pelaku menjadi salah satu hal yang membuat praktik-praktik culas seperti ini tumbuh subur di persepakbolaan Indonesia. Pertandingan pekan ke-32 Liga 1 antara Persib Bandung melawan Barito Putra yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 9 Mei 2025 menyisakan berbagai cerita. Bukan hanya hasil imbang 1-1 yang menjadi sorotan, tetapi juga kinerja wasit Gedion Dapaherang yang memimpin laga tersebut. Kritik tajam dilontarkan oleh Boboto, sebutan bagi pendukung setia Persib Bandung terhadap sejumlah keputusan yang diambil selama pertandingan. Para boboto ramai-ramai menyuarakan aspirasi mereka di media sosial. Beberapa bahkan mendesak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar mengambil langkah tegas terhadap wasit Gedion dengan memasukkannya ke barak militer. Barak militer di Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan karena dikenal sebagai tempat pembinaan anak-anak yang melakukan kenakalan. Seruan ini terlihat dalam berbagai unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Di akun Instagram @videosports yang mengunggah detik-detik keputusan kontroversial wasit, salah satu komentar berbunyi, "Jelas ingin mencederai, cuma dikasih kuning. Waktu itu si Mix ikut jelas. Cek VAR kuning juga, ada dendam apa wasit Liga 1 sama Persib? Apa wasit ini harus dikirim ke barak militer juga kah?" Akun TikTok pun tak ketinggalan. Salah satu video yang diunggah akun @wildanhusnifauzi menyematkan caption, "Kang Deddy Mulyadi punten, wasit Nubeu kirim ke barak militer." Tak hanya dari Boboto, manajemen Persib Bandung juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja wasit Gedion Dapaherang. Hendak menjelaskan bahwa keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Murilo Mendes atas tackle keras dari belakang terhadap Febri Haryadi adalah keputusan yang sangat disayangkan. Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya berbuah kartu merah.